Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka sobat. Ini kalau Anda melihat ada pusaka yang berbentuk tongkat komando, dia yang satunya panjang, yang satunya pendek. Nah ini adalah salah satu dari pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat. Jadi bentuknya ini dia kecil seperti ini. Nah, mungkin di antara sobat pun juga sudah ada yang bisa meraba ataupun juga sudah bisa menerka kira-kira untuk di pusakanya ini nanti pusaka dapurnya apa. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jogja. Menurut dari keterangan beliau, beberapa waktu yang lalu beliau juga pernah mendapatkan pusaka yang seperti ini, tetapi diborong oleh orang Mangkunegaran, katanya seperti itu sobat, menurut dari keterangan beliau. Nah ini kemarin beliau mendapatkan kembali dan alhamdulillah saya berhasil untuk memahari pusaka ini. Jadi untuk dibocorannya gini, beberapa waktu yang lalu itu saya dihubungi oleh seseorang, beliau memesan sebuah tombak menur. Nah karena tombak menur ini bisa dikatakan susah-susah gampang dalam mendapatkannya, saya juga ya nggak janji sih, tapi ya tetap akan saya carikan gitu. Tapi saya juga sudah lupa kira-kira yang pesan kemarin itu siapa. Itulah kenapa untuk di episode kita kali ini akan saya rilis atau saya bikin sebagai sebuah video gitu saja. Nanti siapa yang akan lebih dulu untuk memaharinya ya silakan, nggak apa-apa. Jadi saya gini sobat, kalau untuk di pemaharan di Galeri Bumi Mojopahit, beberapa dari orang itu memesan sebuah pusaka tetapi tanpa adanya DP. Nah kalau yang kayak gitu biasanya itu mudah saja untuk lari dari tanggung jawab. Nah kalau di saya, kalau yang tanpa DP akan saya rilis sesuai dengan orang yang memesan, dalam artian memahari dengan serius. Jadi saya meskipun ada orang yang memesan, tetapi kalau tidak ada DP-nya maka akan saya lepas kepada orang yang serius untuk memaharinya. Nah itu seperti itu. Coba kita akan melihat dari warangkanya. Nah warangkanya seperti ini. Ini nanti mungkin tidak akan saya ganti sobat, karena untuk dibentuk dari warangkanya sudah bagus. Nah ini seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusaka menurnya. Beberapa waktu yang lalu saya itu punya pusaka menur, kalau nggak salah ada dua, dan keduanya juga sudah termahar sobat. Dan ini alhamdulillah saya berhasil mendapatkan kembali. Nah ini wujudnya seperti ini. Ini kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya sekilas ini seperti kayak pamor junjung derajat. Nah untuk di bagian sorosannya, begitupun juga dengan yang sebelah sini. Bahkan kalau Anda melihat sobat, di bagian sorosannya ini, nah ini kalau boleh saya bilang, ini kemarin teman saya bilangnya itu iras. Jadi ini semacam kayak meduk tetapi dia iras. Nah ini semacam kayak pamor tunggul wulung dan juga kolo cokro. Nah kolo cokro ini dia berbentuk X seperti ini, sedangkan di bagian atas dari X nya ini semacam kayak ada kepalanya. Itulah kenapa kemarin teman saya bilangnya itu tunggul wulung atau kolo cokro. Nah kalau untuk saya pribadi, ini memang salah satu dari jenis pusaka unik dan juga termasuk pusaka yang susah-susah gampang dalam mencarinya. Nah ini kalau untuk saya pribadi, ini pamornya lebih ke pamor junjung derajat dan juga kolo cokro sobat. Nah ini mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka menur, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda, karena pusaka jenis jenis pusaka ini termasuk dari pusaka yang langka. Kalau di dalam pengetahuan tosan aji yang saya ketahui, bahwasanya pusaka menur itu biasanya berada di payung Songsong Buwono sobat. Jadi berada di dalam sebuah payung pusaka, itu di dalamnya ada menurnya. Nah, zaman dahulu seperti itu. Nah, berarti ini bisa dikatakan isian dari payung Songsong Buwono. Itu adalah pusaka menur. Dan pusaka menur ini pun juga sudah pernah saya bahas ya. Mungkin di antara sobat ingin mengetahui seperti apa sih pusaka menur itu, baik itu filosofi dan juga tuahnya, silakan Anda cari di video saya. Karena seingat saya pun juga sudah pernah membahas dari pusaka menur sobat. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Pusakanya adalah pusaka menur berpamor junjung derajat dan juga kolo cokro. Silakan Anda amati, mungkin di antara sobat ada yang sedang menginginkan
atau ada yang sedang mencari pusaka menur, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Kalau Anda melihat untuk di garis-garis dari pamornya, ini apa ya, bisa dikatakan kemarin teman saya bilangnya itu dia apa ya, seperti alurnya seperti kayak pamor gubet. Nah, seperti kayak pamor gubet. Tetapi kalau untuk saya pribadi ini masuknya di pamornya pamor junjung derajat dan kolo cokro. Nah, ini salah satu dari keunikan tosan aji Indonesia. Monggo mungkin di antara sobat ada yang suka dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini adalah pusaka menur, salah satu dari jenis pusaka langka, dan bisa dikatakan ini adalah pusaka yang susah-susah gampang dalam mendapatkannya. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, saya akan merangkai dengan salah satu pusaka koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Ini sebenarnya pusaka ini sudah agak lama saya miliki, sobat. Pusaka ini berada di tongkat komando. Nah, ini dari tongkat komando ini untuk di kayunya kalau nggak salah dari kayu sawo dan dia berukir. Ukirannya pun juga kalau Anda melihat, sobat, ini sungguh sangat ngerawit dan juga detail banget. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya itu memiliki 3 buah tombak cacing kanil, sobat, tetapi yang 2 itu sudah termahar, tinggal yang 1 ini yang masih belum termahar. Nah, ini yang masih ada di galeri saya. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Coba kita akan melihat untuk diwujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka berdapur cacing kanil, sobat. Nah, kalau Anda melihat untuk di pamornya, ini adalah pamor gubet. Nah, ini pamornya pamor gubet atau pamor buntel mayat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang bagus. Kalau nggak salah ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Ngawi. Waktu itu masih dalam keadaan kotor, sobat. Jadi ini sudah posisinya sudah saya warangkan dan juga sudah saya pesankan warangka khusus. Nah, karena untuk di warangkanya yang asli saya tidak saya tidak suka dengan warangka aslinya karena sangat sederhana banget. Jadi kesannya itu dia apa ya, kolot banget gitu loh. Akhirnya terus saya pesankan warangka baru, warangka tongkat komando seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang istimewa juga. Ini kalau nggak salah ini lotnya berapa ini? Coba kita akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini lotnya 11, sobat. Lotnya lot kawelasan, lot 11. Berdapur tombak cacing kanil dengan pamor gubet atau pamor buntel mayat. Nah, ini sangat cocok dimiliki oleh para TNI atau kepolisian, atau ingin menambah koleksinya ya silahkan. Karena apa ya, beberapa dari kolektor pun juga kalau menurut saya juga harusnya juga punya harusnya juga punya tombak cacing kanil seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari tombak yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, apalagi untuk di warangkanya pun juga dia sudah nyandang. Jadi ini pusakanya sudah paripurna, sudah diwarangi, dan juga untuk diwarangkanya sudah saya pesankan warangka baru. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung Anda menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.